digarisbawahi, ilmu dan seni mengatur proses sumber pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Yang namanya manajemen itu adalah untuk memanage orang, mengatur organisasi, mengatur perusahaan. Ya. Kenapa membutuhkan ilmu dan seni? Dalam hal memanage orang lain, mengatur struktur organisasi di dalam perusahaan, kita harus punya ilmu, kita harus punya seni. Artinya harus diseimbangkan otak kanan dan otak kiri. Contoh misal dalam hal memerintah orang lain, gak bisa kita memerintah orang lain itu sesuka hati kita. Kan ada bahasa atau komunikasi yang harus kita sampaikan walaupun kita punya kewenangan. Kamu ambil sampah katanya, kan gak begitu kan? Ada bahasa yang harus kita sampaikan yang baik, ada komunikasi yang harus kita sampaikan yang baik. Kamu tolong ambil sampah, nanti habis itu kamu buang ke tempat sampah. Kira-kira begitu kan? Ada ilmunya. Kalau dia suruh ambil sampah saja, dia tidak sampaikan kemana itu akan dibuang, maka dia akan buang sembarangan, kan begitu. Ya, makanya ilmu dan seni ini dibutuhkan untuk apa? Memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Kalau orang tadi tidak punya ilmu, tidak punya seni, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup. Contoh sederhananya, apalagi contoh sederhananya, petani. Kan dia harus tahu dulu gimana cara nanam padi, memupuknya, kemudian panen, kemudian proses jadi beras, kan begitu. Itu pakai apa? Pakai ilmu. Seninya apa nanti? Seni dalam hal bagaimana dia mengusir hama, kan begitu kan? Kalau dia pakai ilmu aja bisa. Dia nggak ngusir tikus, nggak ngusir hamanya. Tikus itu kan lagi cari makan. Kalau tak kiri dia yang bekerja kan? Kalau tak kanannya bisa. Terus itu cari makan tapi mengganggu tanaman saya, kan begitu kira-kira ya. Jadi harus kita seimbangkan. Yang mana yang dikatakan ilmu, yang mana dikatakan sama halnya dengan supir angkutan umum, guru, dokter misalnya. Dokter kalau nggak punya ilmu, tahu kenapa sakit? Nggak ngomong-ngomong dia kan? Yang lain tidak cucunya aja. Yang sakit perutnya itu cucunya matanya. Bisa. Kalau nggak punya, bisa terjadi. Ya. Jadi manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian ini adalah urutan yang harus kita pahami. Manajemen berasal dari kata artinya siapa yang ini nanti pakai rumus 5W tambah 1H. Apa yang diatur? Ya pekerjaannya, manusianya, prosesnya, ya kan? Apa tujuannya diatur? Supaya terarah, supaya jelas. Ini arahnya gimana? Ini cara masak nasinya gimana? Ini cara goreng ikannya gimana? Misalnya. Ini cara ngerjain proposalnya gimana? Kira-kira itu demikian. Apa yang diatur? Apa tujuannya diatur? Tujuannya diatur supaya terarah, supaya disiplin, supaya mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian, mengapa harus ada? Karena kalau sistem, kalau manusia, kalau tenaga kerja tidak teratur, maka hidupnya tidak akan terarah. Contoh sederhana. Kalau di Indonesia ini tidak ada yang namanya agama, tidak ada yang namanya hukum, maka kita hidup akan sebebas-bebasnya. Di jalan raya misalnya contoh, tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau, tidak ada lampu kuning, juga setelah gajah, yang ada nanti setiap hari 1000 orang tewas kan. Dalam setiap hari selalu terjadi kecelakaan lalu lintas, karena tidak ada lampu lalu lintasnya. Maka peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Sama halnya ketika tidak ada keimanan di dalam hati seseorang, tidak ada agama di dalam hati seseorang, maka dia bebas
mencuri, main judi misalnya, ya kan? Melakukan tindakan pelecehan misalnya, yang sudah jelas-jelas saja ada agama, ada hukum yang mengatur, itu masih terjadi. Padahal dia tidak ada, ya. Ada hukum di negara kita, kita punya hukum, kita punya undang-undang, ada lembaga-lembaga yang mengatasi itu. Kalau tidak ada lembaga, tidak ada aturan-aturan yang seperti itu, ini hampir semua masyarakat bisa hidup dengan sesuka hati. Sama halnya dengan kalian datang ke kampus, ada pakaian yang ditentukan, pakaiannya harus gimana kalau kita ke kampus. Kalau nggak ada ketentuan, ini mahasiswa tidak ada kontrak kuliah, mau kemana ke kampus pakai baju kan, dia nanti ada yang datang pakai baju, ada nanti yang datang pakai kain sarung, ada nanti yang datang jam 8, kira-kira jam 8. Ya, mengapa harus diatur supaya hidupnya teratur, supaya tujuannya tercapai? Kemudian siapa yang ngatur? Kalau di dalam perusahaan ada direktur, ada manajer, ya kan, ada pimpinan, ada komisaris. Kalau di kampus ada rektor. Rektor terhadap wakil rektor bisa dekan dengan prodi dengan dosen, dengan mahasiswa. Siapa yang mengatur? Ada orang-orang yang mengaturnya. Kalau kalian siapa yang mengaturnya? Di rumah ya orang tua. Diatur sama orang tua. Pagi bangun pergi sekolah, pergi kuliah, jajannya 20.000 ya. Pulangnya harus tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu nanti menjadi tidak terlarang, dia nggak tahu anaknya benar pergi kuliah atau tidak. Kemudian bagaimana mengaturnya? Mengaturnya dengan sistem, dengan peraturan, ya, dengan undang-undang, ada dasarnya. Sama halnya ketika saya membuat kontrak kuliah dengan kalian, kita masuk jam 8.00 misalnya, gitu kan? Kalau terlambat 15 menit, ya masalah 15 menit. Kalau terlambat 15 menit, maka jangan masuk lagi, bisa demikian. Tapi peraturan itu tidak hanya berlaku bagi kalian, tapi bagi saya juga. Jadi kalau ibu yang terlambat, gimana? Kan gitu kan, ada mahasiswa yang kritis. Kalau terlambat gimana? Kalau saya yang terlambat, maka kalian boleh pulang. Iya. Artinya peraturan itu dibuat dan disepakati untuk dipatuhi secara bersama-sama. Nggak boleh satu orang aja. Ini misal, ini pimpinannya, ini bosnya. Kalau tadi terlambat kan, potong gajinya. Ini dia harus sampaikan sama karyawannya. Tapi kalau dia yang terlambat, biasanya nggak dipotong. Ada yang diusulkan, ada banyak. Dia buat kata-katanya, istilahnya kembali ke pasal 6. Kan ini tidak bermasalah. Tidak bisa. Ketika peraturan dibuat, bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Semua harus patuh, semua harus mengikuti. Sama halnya dengan negara kita, sering itu kan orang buat istilah hukum itu tajam ke bawah, hukum ke atas, kan begitu. Hanya bagi orang-orang tertentu, nenek-nenek karena kelaparan ngambil pisang dibunuh orang, kelihatan sama yang punya mobil. Kenapa? Penjara masuknya 2 tahun kerja. Ya. Koruptor melakukan kesalahan korupsi, penjaranya sama-sama 2 tahun. Padahal yang satu untuk makan, yang satu untuk memperkaya diri sendiri. Harus jelas dia hukumnya, kemudian dasarnya apa? Ya, ini dia 5W bahasa. Kemudian ada namanya unsur-unsur manajemen. Ini dikenal sama dengan yang namanya 6M. Ada juga namanya sering istilahnya disebut dengan faktor-faktor. Jika ini kata kuncinya jika salah satu di antara yang 6 ini tidak ada, maka proses produksi, kemudian prosedur, kemudian kinerja di dalam perusahaan itu tidak akan berjalan. Siapa ini? Manusia. Manusia di sini sebagai apa? Tenaga kerja, sebagai sumber daya manusia. Contoh ya. Ada universitas
kampusnya, ada tempat duduknya, ada ruang dosennya, ada labnya, ada sebagainya, kan? Ada semua. Tapi kalau nggak ada mahasiswanya, nggak ada dosennya, apakah kampus itu dikatakan sebagai universitas atau kampus? Tidak. Harus ada orangnya. Oh, itu sekolah, kan? Iya, itu sekolah. Kan ada gurunya, ada muridnya, ada kepala sekolahnya. Kemudian apa lagi? Money. Money di sini sebagai uang atau modal. Sama halnya. Ini tenaga kerjanya ada, mahasiswanya ada, dosennya ada, tapi nggak ada uangnya. Gimana kita mau bayar listrik? Gimana kita mau bayar tagihan telepon misalnya? Gimana kita mau bayar tagihan wifi misalnya? Ini gimana? Kalau tidak ada yang namanya uangnya atau modal, ini mahasiswa ini semua nggak bayar uang kuliah, yang jadi dosen siapa? Siapa yang jadi dosennya? Bayar listriknya dari mana duitnya? Ya kan? Yang bayar tukang petugas kebersihan siapa? Apa yang bayar petugas kebersihan? Makanya semuanya uang kuliahnya itu harus bikinnya positif, peruntukannya jelas. Saya ngajar, kalian dapat ilmu, kira-kira demikian, ya kan? Kemudian kalau dia perusahaan juga demikian. Kalau dia misalnya katakanlah home industri, pengolahan misalnya keripik sambal, kan? Ada tenaga kerjanya, tapi tidak ada modalnya, maka tidak akan bisa dalam proses produksinya. Yang ketiga ada metode, ada cara. Bagaimana caranya bekerja, ada caranya. Ya, bagaimana sama dengan halnya kita misalnya tadi contohnya adalah pabrik keripik sambal, pabrik Citato misalnya. Citato pada dasarnya apa? Ada nggak caranya proses itu supaya jadi Citato? Ada. Sama halnya kalau kita masak nasi di rumah, apakah kita putih itu padinya lalu kita masukkan di bingkong? Kayak gitu nggak kira-kira? Enggak. Padinya ditanam dulu, tumbuh besar, panen, baru dia diproses, membuang ampasnya supaya jadi beras. Nggak itu dilepas dari masakan. Padi-padinya itu kan? Enggak. Jadi ada proses, ada cara. Kemudian ada alatnya enggak? Iya, ada alatnya. Ada yang sudah yang masih tradisional, ada yang sudah modern. Kemudian material itu bahan baku. Contoh tadi Citato, kalau tidak ada kentangnya, ada tenaga kerjanya, ada modalnya, ada mesinnya, ada alatnya, semua, tapi tidak ada bahan bakunya, bisa nggak mereka melakukan proses produksi? Tidak. Maka jika salah satu tidak ada di antara unsur-unsur manajemen ini, maka proses produksi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kemudian market pasar. Ini universitas didirikan ada targetnya, ada target pasarnya apa? Supaya orang datang kuliah kemari, ya kan? Kalau tadi contohnya Citato tadi misal punya target kayak itu, kenapa mereka melakukan proses produksi? Iya, mau dijual, makanannya mau dijual untuk dapetin duit, dapetin laba, dapetin profit. Jadi jika salah satu di antara 6 unsur manajemen ini tidak dimiliki oleh perusahaan, organisasi, atau industri lainnya, maka proses di dalam perusahaan tidak akan bisa berjalan. Ya, sama halnya. Tadi dosennya ada, mahasiswanya bayar uang kuliah, tapi proyeknya nggak ada misalnya. Otomatisnya nggak ada, spidolnya nggak ada. Gimana prosesnya bisa berjalan? Nggak efektif ya, kayak gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Ini ada banyak. Menurut si Terry, menurut si John, menurut si Chris, si McNamara, ada Henry Fayol, banyak. Yang umum dipakai adalah dulu ya, sekarang sudah berkembang, nanti ada banyak ya. Ini yang 4P, dulu namanya bukan, ini namanya dulu istilahnya adalah loak. Nang loak dah. Loak.
P-nya planning. Planning itu apa? Perencanaan, ya kan? Organisasi, organizing. Kemudian action, tindakan. Activity, controlling. Ini gimana prosesnya? Kira-kira begitu. Setiap orang yang hidup di dunia ini harus punya yang namanya target. Kalian mahasiswa punya target minimal 2025 akhir. Kalian itu sudah harus selesai target Indonesia. Nanti kalian 2024 kalian masih semester 6 kan? Dari 2025 akhir itu sudah harus selesai. Kita harus punya perencanaan sama dengan perusahaan. Ya, kita punya perencanaan. Rencananya kita buat, kita tulis. Tanggal sekian, hari sekian, bulan sekian, rencananya A, B, C, D. Kalau sudah dibuat rencananya, maka diorganisasikan. Diorganisasikan dalam arti kata, kalau dalam perusahaan universitas, jasa pendidikan. Oh, kami punya rencana loh, mau mendirikan kampus namanya UMTS, ya. Nanti yang direncanakan misalnya A, B, C, D, dibuat struktur organisasinya, berdasarkan peraturan. Siapa yang jadi direktur, siapa yang wakil rektor, siapa yang dekan, siapa yang ketua prodi. Ya, ada struktur organisasi. Siapa dia kepala perpustakaannya, misalnya kepala biro ABC, ya, supaya jelas apanya yang harus jelas, tugas pokok dan fungsinya, action itu data. Rencana yang kita buat, yang kita susun, maka ini nanti kita buat organisasinya yang akan dijalankan, akan dikerjakan oleh si orang-orang yang masuk ke dalam struktur organisasi. Rektor tugasnya apa? Dosen tugasnya apa? Ketua prodi tugasnya apa? Sama halnya dengan kalian kan? Kalau di rumah, ayah tugasnya apa? Ibu tugasnya apa? Anak tugasnya apa? Misalnya. Ini struktur organisasi dibuat supaya tidak terjadi yang namanya rangkap jabatan. Kalau di Indonesia itu banyak. Dia ketuanya, dia sekretarisnya, dia bendaharanya, dia semua. Padahal masih banyak orangnya ya kan, dengan alasan tidak ada yang mau, tidak ada yang berminat jadi ketua, bendahara misalnya, ya kan? Ini harus jelas. Kemudian sudah dilakukan tindakan. Ini ketua prodi sudah bekerja, dosen sudah bekerja, kemudian wakil rektor sudah bekerja, rektornya juga sudah bekerja. Ada pengawasan, dilakukan pengawasan. Karena kalau tidak diawasi, misalnya kalau dia teknologi yang zaman sekarang, lebih takut orang diawasi sama CCTV daripada diawasi sama manusia. Ya kan? Rata-rata orang kalau di kota-kota besar di rumahnya udah ada pasang CCTV. Apa itu yang untuk mengawasi keamanan rumahnya kan? Jika sewaktu-waktu terjadi pencurian, kemalingan, tindak kejahatan, bahkan pada kasus Sambo itu yang salah CCTV kan? CCTV yang paling dominan kan? Menjadi saksi kunci yang tidak bisa berbicara kan? Itu teknologi kan? Kalau disuruh dia ngomong diletakkan ini buktinya, ini CCTV-nya. CCTV kata hakimnya. Saya nggak mau juga, cuma ada proses. Ya. Sama halnya dengan dosen. Kalau tidak ada yang mengawasi dosen ketika mengajar, yang ada nanti silakan kalian catat apa yang ada di proyek di PowerPoint. Habis kalian catat, udah kalian pulang baca-baca. Kira-kira begitu. Sama dengan perusahaan. Perusahaan kalau tidak diawasi, maka nanti karyawannya, tenaga kerjanya, bekerjanya jadi tidak bagus. Harusnya yang tadi pabrik Citado tadi dikupas dulu kentangnya, dicuci, dibersihkan, baru dipotong-potong kan demikian kan? Kalau dia yang nggak punya, tidak diawasi, nggak dia cuci, nggak dia potong-potong kulitnya, dia proses aja langsung digoreng yang bulat-bulat kentangnya, ya kan?
sama ya. Manajemen ada 6M, kemudian M-nya terbagi dua. Ada manajemen sumber daya manusia dan personalia. Ini manajemen sumber daya manusia dan personalianya beda. Kalau manajemen sumber daya manusia, ini MSDM ini adalah singkatan dari manajemen sumber daya manusia. Jadi jangan bertanya-tanya lagi ya. Yang ada nanti kalau bertanya kamu tanya. Jadinya kayak gitu jatuhnya ya. Manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Apa itu bedanya? Bedanya adalah kalau manajemen sumber daya manusia semua yang diakusi, mulai dari penggajian karyawan, kedisiplinan karyawan, kemudian target perusahaan, semua diakusi, makanya pembahasannya secara makro luas. Kalau mikro itu sempit atau dibatasi. Personalia contoh kalau di sekolah supaya gampang. Di sekolah ada banyak topik-topik kepala sekolah kan, bagian kesiswaan, bagian kurikulum, satu lagi apa itu biasanya? Ya, yang dua ini saja yang umum saja. Bagian kurikulum dan bagian kesiswaan. Artinya yang bagian kurikulum tidak boleh mencampuri bagian kesiswaan, yang kesiswaan tidak boleh mencampuri bagian kurikulum. Yang diawasi sama kepala sekolah semuanya, kira-kira demikian. Ya, kalau sekolah-sekolah yang diawasi semua luas dari murid, guru, komite dan sebagainya. Ya. Kemudian ini dari sama. Komponen manajemen sumber daya manusia secara umum ada tiga. Yang pertama adalah pengusaha, yang kedua itu adalah karyawan, yang ketiga pemimpin atau manajer. Ada tiga cara dalam melakukan pendekatan sumber daya manusia. Yang pertama mekanis, kemudian patrialis, dan yang terakhir adalah sistem sosial. Setiap pendekatan itu punya yang namanya kelemahan, punya yang namanya kelebihan. Mekanisme atau otomatisasi adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan teknologi. Suatu saat kan sudah dikatakan kita ini nanti dipengaruhi oleh teknologi. Bisa saja 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, ketika mahasiswa kuliah yang ada di sini bukan dosen, tapi robot. Di beberapa negara itu sudah terjadi, makan di restoran yang layani robot. Ya, kalau robot tidak dikasih makan, cuma dipelihara saja. Tapi sistem yang seperti itu juga punya yang namanya kelemahan. Itu bisa terjadi kalaulah 5 tahun sampai 10 tahun yang akan datang, semua perusahaan, semua lembaga pemerintah tidak lagi pakai yang namanya tenaga manusia. Kita mau jadi apa? Kira-kira mau jadi apa? Anda bisa pikirkan itu. Nanti di beberapa negara juga dia ciptakan mobil ini, perusahaan mobil, dia buat mobil bisa jalan sendiri tanpa ada drivernya, nggak ada drivernya. Ya, cuma manusia juga itu nanti cuma menekan tombol on off-nya. Dia jalan sendiri, sudah pakai mesin, dia udah pakai teknologi kemana, di sebelah kanannya jurang, beloknya kemana, itu bisa terjadi. Gimana nanti kalau yang ngajar di sini robot, yang jawab robot juga. Bedanya robotnya nggak bisa kontak mata, matanya merah aja terus, ya kan? Ya, kalian pergi ke rumah sakit, yang ngomong-ngomong sama kalian robotnya canggih, pintar dia, ngalah-ngalahin dokter spesialis. Sakitnya apa dia bisa. Robot nggak dikasih makan, itu kelebihannya bisa. Manusia dikasih makan, robot cuma butuh perawatan, sedangkan manusia butuh biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan bisa, yang harus ditanggung jawab oleh perusahaan. Terus robot nggak sakit-sakit ya kalau terus dirawat, paling ngecas baterai misalnya kan, dicas robotnya. Kalau manusia kalau sakit nggak bisa dicas. Pak, saya permisi 1 minggu nggak masuk, padahal dia bagian penggajian misalnya, bagian keuangan, mantek kerjaannya nggak bisa jalan, ya nggak bisa jalan. Itu dia setia
setiap yang namanya pendekatan pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Pengkajian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas dan kemampuan yang lebih besar. Menimbulkan masalah baru, ya, bisa menimbulkan masalah baru kalau pakai teknologi. Contoh di dalam perusahaan tadi misalnya Chicago. Kalau mati lampu, mati listrik, nggak ada JJ, bisa nggak bekerja juga. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa sekali loh, perlu Anda ketahui. Kalau mati lampu berjam-jam, ya, mati lampu berjam-jam, 5 jam, 10 jam, perusahaan itu bisa rugi total loh. Yang harusnya dia bisa melakukan proses produksi, misalnya 1000 bungkus Citato dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Ketika mati lampu, tidak bisa melakukan proses produksi. Sementara permintaan di pasar sudah harus dipenuhi. Sama halnya ketika kita di rumah, kalau sudah mati listrik, nggak bisa setrika, ya kan? Bisa kalau yang pakai saja salahnya nggak gitu, ya kan? Ada kelemahannya kalau nanti. Kemudian pendekatan paternalis ini bawahannya harus bertindak seperti bapak terhadap anaknya. Itu maksudnya apa, Bu? Apa maksudnya? Maksudnya seperti yang Ibu katakan, kalau nyuruh orang pakai kasih sayang, ya kan? Sama dengan pedagang-pedagang di pasar. Pedagang-pedagang di pasar itu juga demikian. Mereka kalau nyuruh orang, kalau nanyain orang, Bang, beli apa Bang? Kan gitu kan? Mau beli apa? Singgah, katanya kan nggak ada yang dengan bahasa kau beli nggak jualan? Kalau aku cucu matamu. Nggak ada yang kayak gitu. Makanya setiap pendekatan itu ada plus minusnya, ya, ada plus minusnya. Sama halnya dengan ini efeknya bisa manja, bisa mana, bisa kurang produktif. Contoh, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan pada setiap kelasnya menyediakan kulkas, ya kan, ada kulkas, ada minumannya, ini ruangannya ber-AC, ya, ada makanannya. Mahasiswa kalau lapar tinggal ngambil aja, harus tinggal minum. Kalau kepanasan nggak ada AC-nya. Itu efeknya bisa dia jadi nggak konsentrasi kemana. Gurunya sambil ngajar dia sambil makan kacang dadu, ya kan. Satu sisi otak kanannya harus bekerja bagaimana cara mempunyai kacang itu. Di sisi lain dia harus bisa mencerna apa yang disampaikan oleh dosennya. Yang ada nanti, apa tadi buangnya kan? Sambil minum dia. Itu tadi pendekatannya. Kalau kasih sayangnya sepenuhnya, maka dia harus dibatasi. Ada porsinya. Masuk ke kelas, tinggal listrik AC-nya, kemudian kita ambil makanan dan minumannya. Kalau bosan nengok dosennya, pasang karaoke, bayangkan. Luar biasa, ya kan? Capek bayar karaoke, tinggal punya aja makan-makan. Jadi kita nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya kira-kira. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pendekatan sistem sosial. Kalau yang maksudnya sosial ini adalah hubungan antar manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok. Di dalam perusahaan, dalam organisasi, dalam lingkungan masyarakat kita itu harus menjalani hubungan yang harus saling menghargai. Walaupun dia pimpinan, harus dihargai bawahannya. Ya, bawahannya juga demikian. Satpamnya dia, security, harus dihargai sama gurunya, harus dihargai sama muridnya. Kalau tidak saling menghargai, maka yang muncul terjadi konflik internal. Ada muncul konflik. Kalau sudah muncul konflik, terjadi ketidaknyamanan, gak nyaman bekerja. Tiap hari sekolahnya demo muridnya terhadap kepala sekolah, ya kan? Habis muridnya demo sama kepala sekolah, gurunya yang demo sama kepala sekolah. Harus
Anda. Dunia yang paling nyata itu adalah ketika ada sebuah sikap yang disabilitas manusia yang sudah bekerja. Yang mana yang pura-pura baik, yang mana yang benar-benar baik, ya, yang mana dia benar-benar mau bekerja sama, yang mana dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Pekerjaan dunia itu yang paling nyata. Berbeda dari sini kita masih enak berkawan, masih enak komunikasinya. Kita sudah bekerja, kadang-kadang kita memperhatikan orang, ternyata orang tidak memperhatikan kita. Kita peduli dengan orang lain, ternyata orang lain tidak peduli dengan kita. Ya, itu jalan hidupnya masing-masing. Ada yang demikian, ada dunia kerja itu adalah dunia nyata. Lebih susah itu nanti kalian mencari pekerjaan daripada menyelesaikan skripsi. Menyelesaikan skripsi itu hanya 6 bulan mencari pekerjaan. Maka sekarang itu angka pengangguran itu sangat luar biasa sekali. Mulai dari tahunnya COVID ya, banyak orang yang menganggur. Kita di Indonesia ada batasan usia produktifnya. Anda tamat kuliah itu mungkin usianya 25 tahun. Sementara perusahaan ini memberikan batasan hanya 25 tahun yang dia terima. Misalnya, kalau PNS sekarang sudah naik, kecuali yang P3K ya. P3K tidak ada batasan. 4 tahun lagi dia pensiun pun kalau dia lulus masuk ya. Dimana kita habis kuliah menganggur 1 tahun, lama lagi belum ada juga yang manggil. Lamarannya untuk udah kemana-mana dijatuhin. Yang ada penganggurannya semakin banyak, tingkat kemiskinannya semakin tinggi. Sementara hidupnya masyarakatnya gitu-gitu aja. Ini dia apa yang akan terjadi jika penganggurannya tidak bisa diatasi. Kemudian ini fungsi manajemen yang sudah selesai sampai tadi. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberian pengajaran, organisasi, integrasi, pemeliharaan, disiplin dan pembangunan. Ini nanti satu-satu bicara sejarah. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalian paham kan dengan apa yang kita sampaikan? Ada pertanyaan? Atau pernyataan? Tidak ada. Oke, saya lanjut. Ini tadi sudah selesai. Oh iya, saya lanjutkan. Yang ini sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh individu. Daya itu adalah kemampuan. Ada orang bekerja dominan menggunakan daya pikir. Ada orang bekerja dominan menggunakan daya fisik. Ada orang bekerja dua-duanya harus dipakai. Contoh, kalau dia yang dominan daya fisik, apalah kira-kira itu? Pekerjaan apa? Ya kan? Bukan. Pakai fisik. Kalau dia dengan daya pikir, kerja kantoran, dosen, misalnya. Ya. Kalau tadi si dokternya nggak punya daya pikir, dia pakainya daya fisik. Yang ada kalau dia mau operasi orang kayak belah ayam, kalau mau operasi mulainya kan saya. Kalau dia pakai tenaga dalam, ada pikiran dulu. Ya, kira-kira demikian. Ada yang harus bekerja sedikit. Sama halnya dengan supir angkutan umum. Selain dia harus tahu cara ilmu mengemudi, dia juga harus tahu bagaimana yang tepat. Ya kan? Dia bukan harus punya keahlian yang mana rem, yang mana gas, yang mana harus masuk giginya. Kira-kira demikian. Harus seimbang dua-duanya, daya pikir dan daya fisik. Otak kanan dan otak kiri. Ada itu orang yang dominan otak kiri. Dia udah nonton Sule, setiap kali dia nonton si Sule atau yang stand up comedy, dia nggak ada tawa, biasa aja loh. Ada yang dulu suka tawa. Karena memang dia dominan otak kirinya yang bekerja. Kalau orang yang otak kanannya berfungsi, dia dengar musik aja tanpa dia sadari bahwa alam sadarnya
dia sama segini harus mulai dari mana, semua harus dipikir panjang, ya kan? Kita harus dua-duanya, harus berfungsi, harus seimbang. Kemudian ini bisa ditunjukkan oleh kecerdasan dan kecakapan, bisa juga ditunjukkan oleh keturunan atau coba Anda lihat dari sumber daya manusia ini strukturnya, polanya ini yang mana dulu? Yang mana harus duluan? Kenapa keinginan? Kenapa? Ada niatnya. Manusia itu hidup punya tujuan. Kalau ada manusia hidup tak punya tujuan, itu luar biasa. Tergantung arah anginmu. Bisa pula tidak hidup tergantung arah angin, ya. Atau tergantung kompasmu, kemana kompasnya jalurnya. Kita hidup punya tujuan. Apa tujuan kita? Ya, orang bekerja punya keinginan. Orang bekerja itu karena ada keinginannya. Apa keinginannya? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, dia harus bekerja. Kalau dia nggak bekerja, gimana dia mau makan? Gimana dia mau sekolahin anaknya? Gimana dia mau bertahan hidup? Siapa dengan kalian? Kalian punya itu punya tujuan, ya. Ada tujuannya. Kalau ditanya kadang-kadang mahasiswa, ya kan, mahasiswa semester akhir, kamu punya cita-cita enggak? Punya buat cita-cita untuk menjadi istri yang soleh apa? Itu nggak usah kuliah kok bisa gitu. Kalau punya cita-cita, ada yang jawabannya berguna bagi nusa dan bangsa. Itu mahasiswa tingkat akhir dengan usia 25 tahun, ketika ditanya apa cita-citanya, dia masih jawab berguna bagi nusa dan bangsa. Bayangkan. Ada lagi jawabannya tergantung rezekinya kayak mana, dari tangannya kayak mana. Itu hidupnya pasrah, dia nggak punya tujuan, nggak tahu dia nanti harus punya dia mau jadi apa. Ya, nggak ada cita-citanya. Makanya dulu waktu kecil ditanya, kamu nanti kalau mau udah besar mau jadi apa? Ada yang anak-anak jawabnya jadi dokter, ada yang anak-anak jawabnya jadi pilot. Supaya apa? Ini cita-cita dia ini bisa diarahkan, bisa didukung sama orang tuanya. Ini arahnya kemana? Sukanya di mana? Hobinya di mana? Kira-kira begitu ya. Ketika kita punya keinginan, contoh misal Anda baru tamat kuliah dengan usia 25 tahun, melamar di sebuah pekerjaan, di perusahaan, dan Anda diterima, maka Anda harus menggunakan ini, daya pikir dan daya fisik. Dipanggil ini melamar pekerjaan, ditanya, apa kelebihanmu? Nggak ada, Pak. Kelemahanmu? Nggak ada juga kelemahanku, Pak. Aku nggak punya kelebihan, aku nggak punya kelemahan. Pokoknya lebih kurangnya seperti ini lah. Itu yang kadang-kadang pertanyaannya seperti itu ketika wawancara, interview pekerjaan, dia bisa kalah. Sama halnya ketika ibu tanya sama kalian, pilih umpan atau pilih pancing? Coba, kalian pilih apa? Pilih umpan atau pilih pancing? Pancing. Ada yang pilih umpan? Ada, dalam hatinya dia sebutnya. Ada nggak maknanya itu? Ada. Kalau dia pilih pancing, dia masih mau usaha, ya kan? Masih ada usaha dia mencari, mendapatkan. Kalau dia pilih umpan, jadi sama dengan ikan, dia kasih makan aja, nggak ada usahanya, ya kan? Nggak ada usahanya. Sama itu dengan kegiatan-kegiatan misalnya BLT, ya kan? Kasih bantuan. Kita ini orang Indonesia ini bahkan dibantu-bantu sama rumah, sedekah. Ya, suka minta-minta, mau kerja, maunya yang instan, nggak bisa. Ketika kita punya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, maka kita harus punya keahlian. Terserah dia mau jadi petani, harus ada keahliannya. Mau jadi tukang beca, penjahit, harus punya keahlian. Gunakan daya pikir dan daya fisiknya. Kemudian diikuti dengan apa? Perilaku dan sifat. Udah diterima
kita kerja, ya kan? Kita punya keahlian, maka kita harus baik, harus santun, harus saling menghargai. Kalau kita bekerja, gak ada sopan santunnya, ya kan? Gak ada etikanya, gak ada adabnya, yang ada nanti orang tidak suka dengan kita. Ya. Ini ada sektornya misalnya, udah dosennya lewat-lewat aja senyum, tidak menyapa pun tidak, sama-sama manusia jangan itu luar biasa. Ya, kalau kita sudah diterima suatu saat Anda diterima bekerja, kemudian Anda sudah punya kemampuan, tunjukkan sikap Anda itu yang baik. Bisa, mohon maaf ini ya, satu ada Nasrani, ada Muslim, ada Hindu, ada Buddha, ini harus saling menghargai. Kalau kita pas puasa dalam lingkungan pekerjaan dia kan Muslim, dia makan ya Anda jangan marah, ya kan berbeda ya. Kalau kita demikian harus saling menghargai. Kemudian kalau sudah perilakunya baik, sifatnya baik, biasanya prestasi kerjanya harus baik. Harus punya prestasi kita. Kalau bekerja supaya apa? Dapat bonus, dapat penghargaan, sering-sering naik jabatan, dipromosikan juga. Kalau di kepolisian itu kan ada juga naik pangkat, kan naik pangkat ya. Bukan dia naik baru ada pangkatnya sebagai itu, ada jabatan ya, ada jabatannya. Misal dulunya dia security di bank, karena orangnya loyalitas baik, di sini diangkat dari kepalanya kepala security, harus jadi kepala security, ya kan jadi dia karyawan yang di posisikan di bank itu sama jadi posisinya di sini itu bisa karena pekerjaan yang prestasinya ya. Padahal dia baru kemarin dia lulus PNS, 2 tahun kemudian udah jadi lurah dia, jadi camat. Bukan karena dia nyogok, enggak, itu karena yang kerjanya baik dan dia punya prestasi, maka itu dipromosikan. Kalau sudah prestasi kerjanya baik, harus profesional. Masalahnya yang ada di rumah nggak boleh dibawa ke kampus. Contoh misal saya nih, saya tadi di rumah ada masalah, sampai di kampus saya emosi, saya tambah-tambah semua mahasiswa, ya kan? Setiap mahasiswa yang ngomong saya lempar misalnya, nah, saya marah-marah, tidak bisa. Profesional itu tidak menggabungkan urusan pribadi dengan urusan umum, tidak digabungkan, itu harus dibedakan. Kalau tadi dia di rumah bad mood, maka di kampusnya nggak boleh bad mood sama dengan kalian. Ya, tadi dari kampus berantem sama kawannya atau dimarahin orang tuanya gara-gara setahun aja 40.000 misalnya, dikasih cuma 20.000 nyampe kampus. Ketika dosennya nanya kenapa terlambat, masih ngomong lagi. Ya kan bisa contoh. Ada yang demikian kira-kira, ya. Yang ini kalian paham? Paham nggak? Yang mana tadi yang pertama? Iya. Kemudian yang kedua? Kalau saya dominan otak kiri, ya kan? Saya ngajar, ada yang senyum-senyum, matanya kedap-kedip, pakai emosional ya kan? Kalau yang senyum-senyum kan dia apa? Ambil dari buahnya. Ada yang demikian, ada dosen killer. Anda, kalau saya yang ngajar masuk kelas, nggak boleh gerak-gerak tangannya, kakinya, matanya, semuanya nggak boleh midong-midong. Pandangan lurus ke depan, bernapas sesuai dengan aturan. Ketika dosennya ada di depan, dia balik badannya, ini semua pingsan.
Ya, jangan pegang-pegang pulpennya. Saya lihat semua mata tertuju kepada saya. Kalau ngantuk lapar tahankan, ya kan? Tidak kuat pingsan. Ya. Padahal semua ini yang di atas kepalanya sudah ada bintang-bintang kan, terusnya sudah tidak kompromi, lapar, kan banyak. Kan kalau kita belajar konsentrasi mahasiswa itu di 5 menit pertama itu 5 menit pertama masih ya saja ngomong ya. Masih oke dia 5 menit kedua ya menit 5 menit ketiga bocah warta iya dia habis 10 menit 15 menit pertama saja sisanya sampaikan selamat tinggal terima kasih atas bantuan ya. Apalagi misalnya kalau kalian tadi dari masuknya jam 8.00 sampai 9.40, 9.40, 11.20, apalagi kalau lanjutnya 11.20, 13.12. Itu yang menjadi korban adalah dosen jam terakhir. Mau semangat apapun dia, dalam hatinya sudah beda. Ada yang gambar bonang-bonang ya kan? Ada yang gambar-gambar dosennya, ada yang dalam hatinya ketika dia dosennya nanya dari isi